Bongkar rahasia narasi ekstremis. Cermati narasi ekstremis agar tidak terjebak. Sahabat milenial, ratusan ribuan pemuda muslim telah terjebak dalam perangkap narasi ekstremis kaum jihadi. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ayo, sama-sama membongkar ciri-ciri narasi ekstremis agar tidak mudah terperangkap. Narasi ekstremis jihadi memiliki 6 ciri umum sebagai berikut. 1. Membelokkan konflik yang murni politik menjadi konflik agama. Maret 2001 menandai awal mula pecahnya konflik berdarah di Suriah antara pemerintah Bashar al-Assad dengan partai-partai oposisi. Konflik itu pada dasarnya murni perebutan kekuasaan politik, namun ekstremis ISIS membelokkan narasinya menjadi konflik agama. ISIS menframing konflik politik di Suriah menjadi penindasan rezim al-Assad yang Syiah terhadap kaum muslim Sunni. Mengeksploitasi rasa takut dan keterancaman. Dalam narasinya, ISIS menampilkan gambar anak-anak dan perempuan korban perang Suriah yang memprovokasi emosi. Tujuannya agar audiens yang tidak menyaksikan langsung konflik di Suriah percaya bahwa rezim al-Assad yang Syiah benar-benar membantai kaum muslim Sunni. Tujuan lainnya agar kaum muslim menjadi marah, benci, dan menjadi takut dan terancam apabila membiarkan rezim Syiah menindas saudara-saudara muslim di sana. 3. Menggunakan kitab suci untuk menguatkan framing. Narasi ekstremis ISIS mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk menambah keyakinan audiens bahwa perang yang terjadi di Suriah benar-benar perang agama. Mereka mengutip ayat-ayat yang menggambarkan perang Al-Ahzab di zaman Nabi, di mana suku Quraisy dan sekutunya mengepung kaum muslim di Madinah. Dengan mengutip ayat-ayat tadi, mereka menegaskan bahwa perang Al-Ahzab tengah berulang kembali di Suriah, di mana rezim al-Assad dan para sekutunya mengepung dan membombardir kaum muslim. 4. Mempropagandakan jihad perang. Tujuan lain dari menganalogikan perang Al-Ahzab dengan konflik Suriah untuk meyakinkan pemuda-pemuda muslim dimanapun berada untuk berjihad di jalan Allah, membela kaum muslimin yang dianiaya di Suriah. Narasi menambahkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi tentang kemuliaan yang akan diperoleh para mujahid yang berperang di jalan Allah. Itu semua taktik memperkuat keyakinan bahwa berperang di Suriah adalah memenuhi panggilan jihad suci. 5. Mempropagandakan khilafah dan menghujat Pancasila dan demokrasi. Bagi kaum ekstremis, kaum muslim tidak akan pernah terbebas dari penindasan kaum kafir selama mereka belum bersatu di bawah khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, narasi ekstremis selalu mempropagandakan sistem khilafah. Mereka menghujat Pancasila dan sistem demokrasi dengan tujuan memutlakkan kebenaran sistem khilafah yang mereka usung. Mereka menistakan Pancasila dan demokrasi sebagai toghut atau sistem iblis. Mereka menuding sistem politik selain khilafah sebagai akar penyebab penderitaan yang dialami kaum muslim. 6. Mengkafirkan sesama muslim. Narasi ekstremis sering mengkafirkan muslim yang menolak mengikuti ideologi mereka. Itu sengaja dilakukan untuk menciptakan militansi di kalangan pengikut ekstremis sendiri. Karena tanpa militansi, mustahil ekstremis dapat memaksakan kehendaknya. Tanpa militansi, mustahil mereka bersedia melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap sesama. Tanpa militansi, mustahil anak-anak muda muslim bersedia meledakkan dirinya sebagai martir bagi ambisi para ideolog ekstremis. Sahabat milenial, kalau menemukan narasi dengan ciri-ciri seperti di atas, lakukan KCH. Kenali, cermati, hindari. Bantu sahabat milenial lain untuk melakukan KCH terhadap narasi ekstremis agar tidak terperangkap dalam jebakannya. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa
ekstremisme adalah sikap atau pandangan yang berlebihan dan melampaui batas kewajaran dalam keyakinan atau tindakan. Biasanya bersifat keras, kaku, dan fanatik. Dalam konteks agama, ekstremisme merajuk pada cara menjalankan ajaran yang sangat kaku dan tidak toleran, seringkali dengan mengabaikan prinsip keseimbangan, kemudahan, dan moderasi yang dianjurkan. Sikap ekstremis ini cenderung menganggap pandangan atau kelompok lain sebagai salah atau sesat, dan dalam beberapa kasus bisa mendorong tindakan radikal atau kekerasan untuk memaksakan keyakinan tertentu. Ciri-ciri orang yang bersikap ekstremisme dalam beragama: yang pertama, orang-orang yang menutup dirinya dari pandangan orang lain. Yang kedua, orang-orang yang berburuk sangka kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang cenderung mempersulit keadaan diri atau orang lain. Yang keempat, orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Berikut contoh sikap dalam ekstremis dalam beragama. Yang pertama, tafkiri adalah sebutan bagi seorang muslim. Ia mencakup menuduh muslim lainnya, atau kadang juga mencakup penganut ajaran agama Sarmawi lain sebagai kafir dan murtad. Yang kedua, al-wala berarti loyalitas dan cinta kepada kaum muslimin, menolong mereka dan berusaha dekat dengan apa yang dicintai Allah dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Cara mencegah ekstremisme adalah yang pertama, yaitu perkataan yang baik dan dikenal sesuai dengan norma dan kebiasaan yang diterima. Kedua, yaitu perkataan yang berat dan bermakna dalam mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Ketiga, yaitu perkataan yang benar dan jujur, tepat dan tidak menyimpang dari kebenaran. Keempat, perkataan yang terbaik dan yang paling memancarkan kebaikan dan menjaga hubungan baik.